Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu cara membuat CRUD atau CRUD lanjut ya. Jadi ketika kita sudah bikin CRUD, sudah fungsi tuh satu tabel, tinggal kita gimana caranya bikin secepat mungkin untuk CRUD tabel-tabel yang lain ya, seperti itu ya. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian ini ya, part 3 ya. Part 3 ini kita akan membahas eh, otomatisasi ketika menginputkan primerinya. Kemudian ini combo box dinamis seperti itu ya. Jadi part 3 ya sekarang ya. Part 3. Oke, mari kita mulai. Coba kita buka dulu aplikasinya. Nah, di sini contohnya ya. Contoh nih di sini. Ketika saya isi dengan data yang benar nih di sini, misalkan barang ya, barang ke saya isi. Barang nah kok jenis ya di sini ya. Jenis ini dirubah nanti. Kena rubah tadi itu. Yang di barang tambah. Oh, editnya juga kena ganti ya. Saya perbaiki dulu nih. Perbaiki dulu. Di barang kena ganti jenis barang. Di sini kena ganti jenis nih. Ya. Kembalikan lagi. Find jenis, diganti barang. Kemudian J kecil diganti B kecil. Replace this. Simpan. Jalankan. Tambah. Sudah ya. Isi B001 kan gitu biasanya. Biasanya kalau primary ini di sini ya dikasih tanda ya, soalnya kan tabelnya banyak. Biasanya dikasih BRG kayak gitu. BRG misalkan kode barang nih samakan aja ya. Nanti mungkin kita pakai untuk yang lain, misalkan QR code atau barcode. Nanti kita tunggu video selanjutnya ya. Nama barang misalkan pensil, ID barang. Loh, ada ID barang lagi tadi. Tabel barang nih. Oh, ID jenis. ID jenis nih. Kena ganti juga ya. ID jenis. Saya kurang ya, kurang teliti ya waktu. Seperti ini barang aman dah. Programnya lagi, refresh lagi, sudah benar nih. BRG 01 ini samakan misalkan nama barang pensil, ID jenisnya. Nah, jenis di sini harusnya jenis di sini kita bisa ngambilkan jenis dari sini nih. Saya coba isi data dengan benar ya sekarang ya. Jenis dulu, jenis di barang. Jenis barang, jenis barang. Biar ada barang, jenis barang toilet, terus gimana sih total. Oke, kita coba nama-namanya biar paham. Jenis
JNS boleh toh. Nomor 1 namanya misalkan bayi. Kecantikan ya, kecantikan. Jenis status aktif, simpan. Ini tak hapus ya, yang enggak sesuai ya. Lagi JNS 002 kayak gitu kan, kurang nggak ada otomatis nih. Kita set biar otomatis ya. Bayi aktif misal nih, oke. Agar nanti bisa terotomatis ininya ngisi ini ya, JNS 003, maka saya pakai auto number di Laravel. Kita ambil dari sini nih. Nah, ketika kita mau menggunakan ini, caranya yang pertama kali kita install dulu ya. Install dulu. Berarti kita di tahap ini kita bahas auto number ya. Auto number. Oke. Ini dijalankan dulu ya di terminalnya. Saya matikan dulu. Oke, kemudian katanya disuruh meregistrasikan ke ini, cari config app nih, kita disuruh ini menambahkan ini nih ya, providers. Cari dulu ini config app di filenya. Di sini ada config app provider katanya, provider, cari. Nah, di sini nih. Nah, ini coba paste ke sini. Nah, nambah ini ya. Ini kan sama tuh, ini isinya yang harusnya kita copy. Taruh mana? Taruh paling bawah ya, di sini. Gak apa-apa. Nah, ini simpan. Oke, sudah. Kemudian katanya disuruh publish nih, copy, kembali lagi ke sini, paste, sudah. Kemudian suruh migrate. Jadi nanti ketika di migrate akan membuat ini auto number. Kita cek di database ada ndak auto number. Oh, ini auto number ya, ada nih di sini. Kemudian ini tinggal cara menggunakannya ya. Cara menggunakannya yaitu ini, ternyata ditaruh di model nih, katanya di modelnya dibuka. Karena sekarang saya mau menambahkan fitur auto number untuk yang jenis, maka saya buka model untuk yang jenis. Migrate serve ya, biar jalan. Kita buka model untuk yang jenis. Oke. Taruh di mana? Perhatikan ya, pas di bawahnya extend model. Pas di bawahnya extend model. Nah, di sini dikasih seperti itu. Kemudian dikasih ini nih, public function get number. Ini pembukanya, penutupnya ini toh. Kopikan aja, taruh ke sini di bawahnya ini yang penting. Nah, kayak gini ya. Kemudian karena saya mau menambahkan auto number yang depannya itu prefixnya ya, istilahnya prefix tuh JNS tadi ya, ini kita tinggal ganti nih JNS. Nah, ini titiknya dihilangkan. Nah, cuman tanda tanyanya jangan dihilangkan, ini yang bikin otomatis nih. Jadi kalau misalkan di sini diganti 3, nanti akan mentok-mentoknya. Kalau ini 3 ini 999 seperti itu ya.
Kalau kalian bikin 4 ya nanti paling mentoknya 9999, tergantung kalian nanti ngaturnya di sini ya. Nanti ketika kayak gini, coba lanjut lagi ya, saving model katanya. Nah, saving model, jadi ketika memasukkan, ketika kamu ngisi form tambah, misalkan formnya dibuka, ini mau nambah, ketika klik submit, simpan, maka kamu harus ngikuti aturan yang di sini nih. Ini katanya order ya, copy aja ya, copy. Nah ini order number, jadi ini order variabelnya, kemudian dia manggil model. Kita cari ya di bagian controller. Kalau ini controller apa model nih, nah ini kan letaknya di controller nih ya, yang kayak gini nih. Nah, kita cek ya, controllernya jenis ada nggak yang mirip-mirip kayak gitu. Ketika simpan, nah ini kan simpan, ini persis, taruh aja bawahnya di bagian sini sebelum di redirect. Cuman ini hapus dah, ini nggak butuh nih, tidak butuh lagi, karena kita tidak perlu nginputkan di sini. Ini nggak perlu, ini dihapus juga, nggak masalah. Meskipun kita isi juga nggak akan fungsi nanti, karena sudah kita hapus di bagian sininya ya. Nah ini maksudnya, ini samakan dengan ini. Kalau di atas simpan, berarti di sini simpan. Kemudian order number di sini kalian ganti menjadi ID jenis. Coba saya jalankan sekarang, asal simpan. Apa tuh terakhir, kelas jenis model. Ada yang kelewat tidak kita kopikan ya di bagian sini. Ini use-nya, use di model di sini use. Coba lagi di F5, kolom tidak ada, kita cek, katanya kolom nggak ada, kita cek lagi. Nah ini order number nggak ada kan, yang ada ID jenis. Ini sesuaikan dengan field yang ada di database. Nah itu seperti itu ya. Tuh kok jenis nama, coba hapus aja lagi dari awal. Nih, hapus, tambah isi. Ini saya isi asal ya, satu namanya misalkan apa, bayi aktif lagi, maka akan seperti ini ya. Benar sudah ID jenisnya. Kenapa kok 3 Pak? Ya tadi kan sudah 1, 2, jadi lanjut tuh otomatis. Kalau pengen mengenalkan lagi Pak, nah ya kita cek di bagian sini nih, di bagian penjualan, auto number. Nah ini numbernya, ini kamu ganti 1 lagi gak masalah. Nah kayak gitu ya. Pertanyaannya, kenapa kok jenis nama ini keisi Gen S3 gitu? Kenapa? Karena ini gak urut sudah ya, gak urut gitu loh. ID jenis nama, jenis status, harusnya aksi ini agak ke kanan kan. Paham ya maksudnya ya? Maksudnya ini nih, ini tampil index plate, ID jenis ini, jenis nama, jenis status. Ada double data nih di sini. Nah itu maksud saya, kok ditampilkan 2 kali padahal cuma 3 field. Nah sudah ya, ini saya hapus saja biar dari 0 lagi. Tadi itu setelah kita ganti, ini dihapus, udah gak masalah nih, karena tadi itu gak ngaruh ya. Berarti di bagian tambah
Ini dihapus gak masalah sekarang. Tuh kok masih belum hilang. Gila barang gila. Tambah jenis. Nah, ini simpan. Nah ya, langsung bayi aktif ya, biar di sini lebih enak, ganti aja menjadi combo box nanti 2. Oh 0 ya harusnya ya, diganti 0 aja nanti ya, tapi paham kan ya, paham. Kecantikan aktif. Nah lanjut ya, dan seterusnya kita coba kopikan ke tabel-tabel yang lain. Tadi kan yang saya ganti itu jenis ya, jenis, karena ini dibutuhkan di tabel yang lain biar otomatis semua ya. Kopikan aja ini di sini, di mana tadi, pas di bawahnya Illuminati ini, di barang juga copy supplier biar pakai auto number semuanya. Ini transaksi detail, di sini juga sudah. Kemudian apalagi ini setelahnya extend model, kamu kopikan aja ya, admin setelahnya extend model. Nah di sini cuman diganti apanya, ininya aja depannya. Ini karena admin, misalkan ADM atau USR, simpan. Kemudian jenis sudah, supplier sekarang, dan supplier misalkan sub gak apa-apa ya. Transaksi misalkan di sini TRX boleh ya, trans TRS T nggak masalah. Detail transaksi diganti D, nggak masalah ya, sudah. Kemudian jangan lupa juga di bagian sini nih harus kamu ganti ID admin. Di sini sesuaikan dengan ini ya, field yang jadi primary key, ID barang PRG ini. Jenis sudah, supplier ID supplier, transaksi berarti ID transaksi, yang detail ID transaksi detail, transaksi detail, seperti itu. Sudah, masing-masing modelnya sudah saya ganti, sudah saya isikan sesuai contoh. Kemudian juga di controllernya seharusnya ya, controllernya di bagian simpan itu tambah ini echo. Nah kayak gitu ya, buka masing-masing controller. Pertama admin, sebelum di redirect di sini. Nah ini ID admin sama tuh, ID admin ini dihapus biar otomatis ya. Barang ini di bagian simpannya ini dihapus sebelum return. Di sini ID barang, di jenis disimpan, mana simpan nih. Nah di bagian sini sebelum sudah. Sekarang yang supplier controller di bagian simpan. Nah sebelum di return ID supplier ini dihapus ya, sudah. Kemudian di masing-masing view tambah nih, ini sudah saya hapus.
Kemudian supplier ini sudah saya hapus nih, sudah. Di barang tambah ID barangnya dihapus, admin tambah juga dihapus. Seperti itu, coba kita jalankan sekarang. Sudah, saya isi lagi jenis yang ketiga, jenis yang keempat, kendara apa ya, wanita aktif. Sudah ada 3 jenis. Coba di barang otomatis enggak, hapus tambah kode barang itu kosongnya aja ya, boleh dikosongin nggak ini? Nggak boleh ya, harusnya diisi nol ya. Kode barang diisi minus ya. Nama misalkan Switsal, ID jenis. Nah di sini seharusnya karena bayi ya, ikuti ya jenis di sini apa nih, bayi ya, JNS 002. Nah itu perlu kita otomatiskan nanti, JNS 002. Nah di suppliernya isi dulu asal, harga jualnya 1000, statusnya aktif atau ready stock, ready. ID jenis tidak boleh kosong katanya ya, dicek lagi di sini, ID jenis tidak boleh kosong. Sudah saya isi nih ID jenisnya, kenapa kok masih gak bisa ya? Cek lagi di controllernya, controller jenis. Kok jenis apa nih, barang, controller barang, simpan ID barang di model barang. Sudah sebenarnya, menjalankan lagi, tambah barang kode, barang nama, ID jenis. Loh, jangan-jangan salah di formnya. Nah tenang nih, ID jenis. Nah itu ya, nah barangnya otomatis dah ya. Lupa kok kok langsung 5, seharusnya kan 1. Nah ini ya, kita cek di auto number tuh langsung 5. Coba yang lain, lihat perlakuannya. Kalau jenis ini masa 6 karena tadi dipakai barang. Coba aja ya, kendaraan aktif. Oh enggak ya, enggak ngaruh ya. Jadi kalau satu tabel ini 5, jadi bikin lagi 6, tidak ngaruh. Jadi barangnya ini setelah 5 berarti BRG 6 gitu. Isi ya, isi ya gitu ya. Coba yang admin isi. Ada M1 ya, dari satu lagi, terus ada M2 ya. Supplier ini, supplier coba si ya, sub 1 ya. Oke, untuk auto number sudah selesai. Tinggal pertanyaannya seperti ini nih,
ketika memasukkan barang nih, kalau kita lihat dari struktur tabelnya nih, kalian tidak ada masalah ya, karena dia berdiri sendiri nih, tidak ada tidak ada foreign key di sini, ini nggak ada ya, ini juga nggak ada, ini nggak ada. Nah yang di sini ada foreign key. Apa aja Pak? Yang pertama itu ID supplier, yang kedua ID jenis. Nah ketika kita memasukkan barang nih di tabel barang, nah kalau di sini tidak ada masalah, mandiri. Nah di tabel sini nih barang, ketika saya nambahkan barang di sini saya perlu memasukkan ID jenis. Masa saya harus masuk ke di sini dulu untuk lihat, oh wanita itu JNS 004, akhirnya kita ngetikkan di sini JNS 004 kayak gitu kan, enggak. Itu ya enggak otomatis. Maka dari itu di sini perlu kita otomatiskan agar apa-apa yang ada di sini itu muncul otomatis di sini, alias combo box otomatis. Caranya, ini yang kita otomatiskan ID jenis sama ID supplier. Kita cek suppliernya ada berapa sekarang. Supplier ada, ini kita edit ya biar Ciami. Suppliernya Toko Sinar Jaya, alamatnya Tanggul. Ready. Oke, ada 2 dah. Namanya Sami Jaya, toko emas ya. Jember. Super status ready juga. Oke, jenisnya ada 5, suppliernya ada 2. Saya pengen ketika nambahkan di sini itu otomatis ya. Oke. Gimana caranya Pak? Nah di bagian apa nih, tambah, di bagian tambah blade di sini itu harus kita memunculkan supplier dan jenis gitu ya, supplier dan jenis. Ini yang ngatur ini kan, yang ngatur tampilan ini adalah controller dari barang ya, controller barang. Untuk menampilkan form dia itu kan ini nih, menampilkan form tambah. Nah ini tuh, maka di sini dia itu jangan hanya menampilkan form, tapi di sini harus mereturn atau mengirimkan data-data jenis dan data-data supplier. Maka dari itu kalian bisa kopikan dari ini, bisa nih kopikan dari sini. Ini kan mengambil data nih. Pertama kita ambil data apa? Supplier. Kalau ngambil supplier berarti TBL supplier. Terus ngambil apa lagi? Ngambil jenis. Jenis. Kemudian di compact itu kan ngirim, compact buka kurung tutup kurung, ini array-nya. Kalau array itu kan ini karena yang mau saya kirim 2 titik-titik koma titik, yang terakhir gak usah koma. Yang saya kirimkan kan ini supplier dan jenis. Supplier dan jenis sudah, harusnya gak error ya, aman, gak error. Cuman di sini saya pengen tampilnya itu otomatis, maka saya buat combo box ya. Combo box itu select gitu lah, ditambah nah di sini ini ada ID supplier. Yang penting namanya ID supplier, yang penting namanya ID jenis. Ini yang paling penting nih. Maka input ini saya push, saya ganti menjadi select. Yang penting apa?
name-nya itu ID jenis biar tampilannya bagus, tidak jelek. Kayak kalau kayak gini aja jeleknya, nah, itu jeleknya. Biar bagus, kelasnya ikuti aturan ini nih, bootstrap. Kemudian option atau pilihannya taruh di sini, option, langsung tampilkan apa ini, silahkan dipilih ya, silahkan dipilih. Ini option lagi, ini yang diulang-ulangi pakai for each kurung kurung, yang di bawahnya and for each. Yang pertama kita jenis toh yang dikirimkan kan, jenis as row misalkan, tampilkan di sini nih. Ini jenisnya kan ada 5, seharusnya optionnya ada 5 nih, meskipun kosongan. Klik, nah 5 nih. Nah ya, maka di sini kita perlu tampilkan row, diulangi sebanyak 5 kali row. Kita nampilkan namanya kan, nama jenis nama, coba ya, oh ada 4 sesuai dengan yang ada di sini, jenisnya kan ada 4 nih. Cek jenis ada 4. Cuman ketika saya pilih ini, dia tuh gak mengirimkan apa-apa. Maksudnya gimana Pak? Value-nya itu harus dimasukkan ID-nya. Kenapa Pak kok bukan nama? Ya nanti biar nyambung, ketika dijoinkan biar nyambung. ID jenis, coba ya saya masukkan ya sekarang. Refresh, saya masukkan barangnya asal, barangnya Switzerland lagi, jenisnya bayi. Nah, kalau bayi nanti bukan bayinya ini yang masuk, tapi kode bayinya. Suppliernya ntar lagi, simpan. Nah, mana yang Switzerland? Ternyata ID jenisnya, loh kok BRG 007. Kita cek lagi. ID jenis masuk ke barang ya, tambah barang, namanya ini ID jenis, controller barang, sudah benar nih, tapi ini kok Pak, edisi kok BRG. Oh, masalah tadi itu ya, itu di tampilannya ya, indeks dari barang, ternyata di sini masih ID barang, seharusnya jenis. Nah ya, bayi itu JNS 002 kayak gitu ya. Wah, paham ya. Begitu pula untuk yang supplier, itu dibuat otomatis juga. Kopikan aja dari yang di atasnya nih, yang di sini nih, kopikan aja. Yang penting namanya itu wajib ID supplier gitu ya, paste ke sini. Yang penting namanya apa? ID supplier. Di sini yang tampil itu nama suppliernya, supplier nama. Kemudian di sini yang dikirimkan atau yang dimasukkan ID supplier. Oke, kita jalankan lagi, klik. Loh, ID supplier gak ada di fieldnya, cek di fieldnya. Ada. Tambah barang nomor ini, row ID supplier. Oh sorry, seharusnya ini jangan jenis, tapi apa yang saya kirim kan
supplier. Kalau yang ini kan, ini yang default edge kan jenis, yang bawah supplier. Karena di controller barang kita akan kirimkan supplier sama jenis gitu ya. Saya tutup semua ya. Oke, harusnya bisa. Oke, gitu ya. Jadi ketika saya isi sekarang semuanya otomatis. Tokonya ada 2, jenisnya ada 4 ya, seperti itu. Coba kita masukkan barangnya. Jenisnya ada berapa nih? Kecantikan. Berarti kalau bedak itu kecantikan. Toko Sarjaya misalkan, harga jualnya ready sudah. Nah sekarang masalahnya apa? Sekarang masalahnya ini nih, jenisnya ini harusnya yang muncul kan namanya, kok malah kodenya. Ini juga yang muncul adalah nama suppliernya, jangan kodenya. Kok gak anu aja Pak, kok gak ini aja, ketika ditambah kok gak namanya aja langsung di sini. Kalau di sini kalian kirimkan namanya, nanti tidak akan bisa nyambung dengan misalkan ini nih, dengan jenis, karena harus ada kode yang sama kan sudah saya terangkan tuh di video part kedua ya, yang awal-awal. Agar bisa nyambung harus ada origin key. Nah ketika ini saya jalankan, ini hanya yang tampil satu ini aja, yang lain nggak tampil kalau pakai inner join ya, karena dia itu akan menampilkan yang ini nih yang ada. Maksudnya ini nyambung nih, ini nyambung karena ada nih di jenis ada kode ini, yang di supplier ada kode ini. Yang ini karena ini cuma satu ya nggak nyambung. Kenapa? Karena saya akan menampilkan namanya di sini. Saya akan menyambungkan ke 2 tabel. Jadi ID barang, ini tabel ID barang, saya sambungkan ini masih belum nyambung nih. Saya sambungkan dengan jenis, kemudian saya sambungkan dengan supplier. Hmm, 40 menit lagi. Jadi ini barang controller ya, ini tampil barang. Maka di sini saya akan tambahi karena saya akan menampilkan namanya. Kalau ini saya ganti menjadi nama, misalkan di indeksnya langsung ya, indeks yang barang, ini akan bermasalah nih. Ini yang tampil ID jenis. Coba jenis nama simpan, jalankan, maka error, tidak ada jenis nama katanya. Ada kok Pak, jenis nama itu ada. Iya, tapi kan di tabel jenis, tidak ada di tabel barang. Makanya kamu harus gabungkan dengan jenis dulu. Kita gabungkan dengan jenis dulu. Gimana nih? Join apa tuh? Join dengan tabel apa? Tabel TBL jenis. Jadi sesuai seperti ini nih yang saya kasihkan ke kalian. Bisa buka lagi di kasir tuh, di bagian controller dari barang kayaknya. Nah ini nih, persis ini ya, ini dijoinkan ini. Join ini, kita lihat nih, kalau ini dijoinkan supplier, TPL supplier, bukan ya, dijoinkan dengan TPL jenis. Di antara tabel dengan jenis apa aja yang sama, yaitu yang pertama yang di tabel barang, TPL barang, ada ID jenis, juga di TBL jenis ada ID jenis kan gitu, ada ID jenis. Sudah gitu aja seharusnya tampil ya.
Nah itu kecantikan aman. Lupa yang tadi mana kan banyak Pak. Nah maka dari itu hilang, gitu udah hilang karena ini pakai interjoin ya. Lebih baik pakai kayak gini. Jadi kalau pakai left join nanti yang bukan asal-asal nanti. Nah, kalau kayak gini kan terstruktur. Supplier juga. Supplier ketika saya tambah di sini supplier nama kan error tuh. Maka saya joinkan dengan tabel supplier. Joinkan dengan tabel supplier. Taruh aja bawahnya, bisa nggak? Join lagi tbl supplier. Apa yang dijoinkan? Dari tabel barang itu ada ID supplier yang sama ya. Di tabel supplier ada ID supplier satu, nanti lagi yang ada, karena yang lain itu gak nyambung. Paham ya? Selesai. Itu bisa dihapus data yang enggak itu di database-nya. Sekarang ketika saya tambahkan seperti ini enak lah, nyambung. Nama barangnya misalkan ban motor, jenisnya kendaraan Samijaya, harga jual 100.000, status barang aktif atau ready. Barang kode gak boleh kosong. Barang kode gak boleh kosong. Oh iya, emangnya saya kosong kita tadi? Oh iya, isi. Kalau kayak gitu gimana Pak? Kalau kayak gitu kan error Pak. Biar gak error kayak gimana Pak? Kamu paksa mereka itu untuk memasukkan barang ya, paling enggak ya pakai kayak gini ya, pakai required aja. Kalau pakai jQuery ya nanti dah tak jadi lagi. Jadi di sini tinggal tambah aja required sama dengan gini aja mungkin. Coba simpan, jalankan, tambah. Kalau gak saya isi, nah itu ini wajib diisi sama orang ya, jadi harus diisi nama barangnya juga ya, buat required juga nih di sini nama barangnya. Wanita pakaian ini apa ya, sudah nih, ini sudah nyambung nih, sudah direlasikan. Maksudnya apa buktinya relasi? Buktinya relasi adalah di controllernya ada join nih di sini. Nah itu yang paling penting tuh. Kemudian waktu menginputkan tadi ini sudah saya ambilkan sesuai data terkini untuk yang jenis, terkini juga untuk yang supplier. Tambah supplier lagi di sini juga nambah. Sudah itu aja ya untuk video kali ini. Kemudian kita cek di sini. Berarti intinya apa? Intinya yang ini gak masalah karena dia berdiri sendiri. Ini berdiri sendiri. Ini juga berdiri sendiri. Nah, di sini yang ada foreign key, nah intinya itu ya kuncinya. Yang ada foreign key dari tabel lain, dia itu harus pakai join. Ditambahnya harus kasih ininya ya, di selectnya atau apa, kemudian di tampilannya juga dijoinkan. Paham ya? Paham. Sudah cukup sekian untuk video kali ini, lanjut di part selanjutnya ya.